Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyandi Maulana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang, kelas 03-006, prodi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok saya tentang proses pengembangan sistem. Terdapat daftar isinya, yaitu yang pertama ada pengembangan sistem, perencanaan dan analisis sistem, tahapan analisis sistem, desain sistem, tahapan desain sistem, dan implementasi dan pengujian sistem. Yang pertama ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah proses mengubah atau mengganti sistem informasi dalam perusahaan yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya besar. Biasanya dilakukan oleh tim khusus seperti analis, programmer, akuntan, dan lain-lain. Perubahan dilakukan karena adanya beberapa alasan. Alasan pertama yaitu ada perubahan kebutuhan user atau bisnis. Dalam dunia bisnis, ada perubahan karena persaingan, pertumbuhan, merger, atau aturan baru, sehingga sistem perlu diperbarui agar perusahaan tetap responsif. Lalu yang kedua ada perubahan teknologi. Teknologi berkembang cepat sehingga perusahaan harus menyesuaikan sistemnya agar tidak tertinggal dari pesaing. Yang ketiga ada memperbaiki proses bisnis. Perusahaan mengubah sistem karena proses lama tidak efisien. Misalnya, pemrosesan order dari 2 jam bisa dipakas jadi 5 menit dengan sistem yang baru. Yang keempat, yaitu keunggulan kompetitif. Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kecepatan informasi guna berbagi produk, menekan biaya, dan meraih keunggulan. Lalu, alasan yang kelima, meningkatkan produktivitas. Sistem informasi bisa mengotomisasi pekerjaan rutin, sehingga mengurangi waktu dan tenaga dalam menyelesaikan tugas. Alasan yang terakhir ada sistemnya telah usang dan perlu diganti. Biasanya sistem yang lama yang sudah sering diperbarui dan terupdate akan kurang stabil. Karena itu perlu diganti dengan sistem yang baru. Selanjutnya ada perencanaan dan analisis sistem. Perencanaan sistem. Perencanaan sistem adalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani secepat mungkin atau tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan. Tujuan dari perencanaan sistem adalah memahami sistem yang ada beserta permasalahannya sehingga mampu menjelaskan informasi yang diperlukan dan menentukan prioritas kerja sistem selanjutnya. Analisis sistem. Analisis sistem adalah proses penentuan informasi dengan memahami sistem yang dikembangkan dengan mendukung tujuan manajemen. Analisis mempelajari keputusan manajer dan hubungan antara keputusan tersebut dengan kebutuhan informasi. Analisis sistem adalah persyaratan yang jelas mengenai apa yang harus ada dalam sistem, yang kemudian diterjemahkan ke tahap desain dan implementasi. Tujuan perencanaan sistem dan analisis kelayakan. Sumber daya ditargetkan untuk subsistem yang paling besar dibutuhkan, memaksimalkan duplikasi upaya yang sia-sia, dan pengembangan sistem konsisten dengan perencanaan strategik perusahaan secara keseluruhan. Akan membahas 7 tahap perencanaan sistem dan analisis kelayakan. Yang pertama ada diskusi dan perencanaan bersama manajemen puncak. Yang kedua, membentuk steering komite perencanaan sistem. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan hambatan secara keseluruhan. Yang keempat, mengembangkan rencana sistem informasi strategi. Yang kelima, identifikasi dan memprioritaskan area tertentu dalam organisasi bagi pengembangan. Yang keenam, menyusun proposal sistem sebagai dasar analisis dan desain pendahuluan subsistem yang ditawarkan. Yang ketujuh, membentuk tim untuk tujuan analisis dan desain sistem pendahuluan. Kita akan membahas tahapan analisis sistem. Tahap yang pertama adalah survei terhadap sistem yang ada, yaitu melakukan penilaian atas proyek yang sudah dikembangkan dengan cara pengumpulan informasi yang bisa didapat melalui wawancara, kuesioner, dan juga observasi. Yang memiliki tujuan yang pertama, mendapatkan pemahaman mendasar atas aspek operasional sistem. Yang kedua, menjalin hubungan kerja dengan user sistem. Yang ketiga, mengumpulkan data penting yang bermanfaat dalam menyusun desain sistem. Yang keempat, mengidentifikasi masalah spesifik yang perlu difokuskan dalam desain sistem. Tahapan yang kedua adalah identifikasi informasi yang diperlukan, yaitu menganalisa informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan manajer
dan alat mengevaluasi manajer, menentukan pendekatan yang digunakan oleh manajer untuk mengatasi masalah sehari-hari. Tahapan yang ketiga adalah identifikasi persyaratan sistem. Mengidentifikasi persyaratan sistem adalah mengidentifikasi persyaratan input dan outputnya. Misalnya, informasi yang diperlukan atau yang diinput oleh sistem pengendalian produksi meliputi proyeksi penjualan jangka pendek, laporan ketersediaan bahan baku, spesifikasi biaya standar, dan informasi yang diperlukan untuk memprioritaskan pekerjaan individual, merupakan laporan yang dihasilkan atau output oleh sistem pemasaran. Tahapan yang keempat, menyusun laporan analisis sistem. Laporan analisis sistem dibuat untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen puncak. Laporan ini juga mengorganisasikan dan mendokumentasikan semua temuan dari ketiga tahapan analisis sistem. Laporan analisis sistem dipresentasikan di depan Wakil Direktur Sistem Informasi, Steering Komite Sistem Informasi, dan Manajemen Puncak. Laporan tersebut kemudian direview untuk memutuskan apakah desain sistem pendahuluan akan dibuat. Lalu selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem dapat diibaratkan sebagai merancang rumah, di mana desainer menyiapkan blueprint sebagai pedoman bagi analisis, programmer, dan manajemen. Kesalahan pada tahap ini akan menimbulkan biaya yang sangat besar di tahap berikutnya, karena perbaikannya membutuhkan usaha tambahan, layaknya arsitek yang lupa menambahkan dapur. Proses desain dilakukan secara bertahap dari umum ke khusus, dimulai dengan identifikasi tujuan, hingga spesifikasi rinci seperti struktur database, format record, dan bentuk laporan. Desain ini biasanya sudah dimulai sejak tahap perencanaan dan analisis, lalu terus diperinci hingga implementasi. Tahapan utamanya meliputi alternatif desain, penyusunan spesifikasi desain, serta penyusunan spesifikasi desain sistem yang siap diterapkan. Selanjutnya tahapan desain sistem. Tahapan yang pertama adalah mengevaluasi berbagai desain. Mengevaluasi berbagai alternatif desain, alternatif dapat berupa membuat sistem baru yang dari awal atau membeli paket ERP atau EAS yang biasanya perlu kustomisasi, atau memodifikasi sistem lama, atau bisa dibilang sekedar mengubah data atau laporan dengan cara merancang ulang perubahan tanggung jawab kerja, meski beresiko atau ditolak karyawan. Setiap alternatif harus didokumentasikan, dijelaskan, lalu dibandingkan berdasarkan cost benefit, kesesuaian dengan tujuan sistem, serta kelayakan teknis dan operasional. Setelah manajemen puncak memiliki alternatif terbaik, tim desain menyiapkan spesifikasi detail. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pungkiardiansyah. Materi selanjutnya ada tahapan desain sistem. Tahap kedua, mempersiapkan spesifikasi desain. Desainer membuat spesifikasi laporan manajemen dan output operasional. Desain output harus relevan, akurat, tepat waktu, serta mempertimbangkan frekuensi, media, dan format laporan. Desain pemrosesan harus terintegrasi dan sesuai urutan. Mencakup hardware, software, dan jadwal proses. Desain database harus terintegrasi, mencegah redundasi data dan fleksibel agar dapat menghasilkan berbagai laporan. Desain input harus akurat dengan format dan metode input yang tepat. Dan materi selanjutnya ada tahapan desain sistem. Tahap ketiga, mempersiapkan proposal spesifikasi desain sistem. Proposal mencakup jadwal, anggaran, personel, flowchart, dan persyaratan teknis. Juga memuat analisis biaya, volume kerja, serta ukuran pengendalian dan keamanan. Proposal membantu memastikan konsistensi dan efektivitas sistem. Materi selanjutnya ada implementasi sistem. Perencanaan, implementasi, dan persiapan tempat, menentukan jadwal, biaya, dan tanggung jawab. Yang kedua ada menyeleksi dan melatih karyawan. Karyawan harus diberi pelatihan hardware, software, dan prosedur sebelum sistem dijalankan. Yang ketiga, melengkapi dokumentasi, terdiri dari dokumentasi pengembangan, deskripsi sistem, dan flowchart. Dokumentasi operasi
jadwal dan akses file, dan dokumentasi user, manual dan prosedur. Yang keempat ada menguji sistem, meliputi workflow, review logika program, uji pemrosesan data, validasi transaksi, dan tes akseptansi penerimaan sistem. Materi selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem penting untuk mencegah kegagalan sehingga semua aspek, dokumen, laporan, input, user, kontrol, prosedur operasi, kapasitas recovery hingga program harus diuji. 3 bentuk pengujian utama adalah walkthrough atau review step by step prosedur, logika input, output, dan aliran data, pemrosesan data uji, menggunakan transaksi valid dan error untuk memastikan sistem berjalan sesuai rancangan, dan tes akseptansi, memakai data real untuk memastikan sistem memenuhi kriteria user sebelum diterima. Selain itu, dokumentasi user seperti manual, prosedur, dan materi pelatihan disiapkan agar sistem dapat dioperasikan dengan benar. Selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tahap 1 dalam perancangan sistem? Dan pertanyaan kedua, apa perbedaan utama membuat sistem baru dengan memodifikasi sistem lama? Dan yang ketiga, apa kriteria utama dalam memilih alternatif desain sistem? Pertanyaan keempat, apa yang menjadi fokus tahap 2 perancangan sistem? Dan pertanyaan kelima, apa pertimbangan penting dalam desain output? Nomor 6, mengapa integrasi dan standarisasi penting dalam desain database? Dan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tahap 3 dalam perancangan sistem? Nomor 8, siapa yang harus menyetujui proposal desain sistem? Nomor 9, sebutkan 3 bentuk utama pengujian sistem. Dan terakhir, nomor 10, apa tujuan dari dokumentasi user dalam pengujian sistem? Dan di sini ada jawabannya. Jawaban yang nomor 1, tahap 1 adalah mengevaluasi berbagai alternatif desain, baik membuat sistem baru dari awal atau paket ERP atau IAS maupun memodifikasi sistem lama. Dan nomor 2, membuat sistem baru memberi fleksibilitas penuh namun memerlukan biaya besar. Sedangkan memodifikasi sistem lama lebih murah tapi lebih sulit dan beresiko mendapat penolakan dari karyawan. Di nomor ketiga, kriteria utama adalah cost benefit atau biaya manfaat, kesesuaian dengan tujuan sistem, serta kelayakan teknis dan operasional. Yang nomor 4, fokus tahap 2 adalah mempersiapkan spesifikasi desain, meliputi desain output, pemrosesan, database, dan input. Nomor kelima, ada laporan harus relevan, jelas, akurat, tepat waktu, serta mempertimbangkan frekuensi, media, dan format laporan. Nomor 6, integrasi, mencegah duplikasi data yang meningkatkan biaya dan kesalahan, sementara standarisasi memastikan konsistensi pemahaman dan penggunaan data di seluruh bagian perusahaan. Nomor 7, ada 3 tahap, yaitu mempersiapkan proposal spesifikasi desain sistem berisi jadwal, anggaran, kebutuhan personil, diagram atau flowchart, rincian biaya, volume pekerjaan, serta analisis kontrol dan keamanan. Dan nomor 8, jika nilai proyek besar, persetujuan diberikan oleh manajemen puncak. Jika kecil, cukup oleh manajer divisi atau departemen. Nomor 9, walkthrough, pemrosesan data uji, dan teks akseptansi. Dan yang terakhir nomor 10, untuk mengajarkan cara mengoperasikan sistem kepada user melalui manual prosedur dan materi pelatihan agar sistem dapat digunakan dengan benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.